Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat muda atau praktisi K3 dimanapun Anda berada. Baik, perkenalkanlah saya Suko Widodo, ahli K3 umum yang akan memandu Anda untuk memberikan sebuah materi yang sangat penting untuk karir Anda ke depan, yaitu tentang penerapan prinsip 5R. Oke, baik. Apa itu prinsip 5R? Yaitu sejarahnya prinsip yang dipakai sebuah industri atau mengelola karyawan di Jepang. Makanya pada kali ini saya akan memberikan materi sekaligus belajar sedikit-sedikit bahasa Jepang seperti itu. Oke. Apa saja 5 prinsip 5R? Yaitu prinsip 5R. Yang pertama yaitu ringkas atau bahasa Jepangnya shairi. Bukan iri loh ya, tapi shairi. Apa yang dimaksud? Yaitu singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan atau barang yang tidak digunakan untuk bekerja. Suatu contoh, misal sebuah pulpen yang sudah habis tintanya itu lebih baik dibuang ke tempat yang sudah ditentukan. Apabila kita tetap menaruh di ruang kerja kita, kita tiba-tiba mengambil menulis, maka tinta itu akan tidak berfungsi. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip pertama dari prinsip 5R, yaitu ringkas atau bahasa Jepangnya shairi, singkirkan barang yang tidak diperlukan sehingga tidak mengganggu kita dalam bekerja. Yang kedua, prinsip yang kedua daripada 5R yaitu rapi atau seiton. Kok seiton Pak Suko? Iya, tapi ini bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi seiton. Apa yang dimaksud seiton? Yaitu membenahi tempat penyimpanan barang. Ya, seiton atau rapi itu membenahi tempat penyimpanan barang. Suatu misal di tempat kerja, di ruang kerja atau di gudang, semuanya harus kita benahi. Ya, dari hal-hal yang mengganggu pekerjaan harus kita singkirkan sehingga tempat kerja kita menjadi rapi, bersih dan nyaman dan aman untuk bekerja. Itu yang dimaksud dengan prinsip kedua dari 5R, yaitu rapi atau seiton. Kok seiton Pak Suko? Iya, kecuali kalau kita tidak punya uang, berarti itu namanya sakukurata. Gitu ya. Oke, baik. Itu prinsip yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke prinsip yang ketiga daripada 5R, yaitu resik atau seisho. Ya, resik atau bahasa Jepangnya seisho. Kalau resik itu banyak dikategorikan yaitu berbahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia juga bisa mengartikan resik atau bersih seperti itu. Jadi maksud yaitu mengatur dan melaksanakan prosedur kebersihan harian. Jadi setiap hari tampilan ruangan kerja kita harus selalu dibersihkan atau bersih sehingga menjamin kenyamanan, keamanan dan fokus kita dalam bekerja sehingga produktivitas kita menjadi meningkat. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke prinsip 5R yang keempat ya. Yang keempat yaitu rawat atau seiketsu. Seiketsu ya, bukan suket. Apa yang dimaksud seiketsu? Seiketsu yaitu mempertahankan ringkas, rapi, resik, dan rawat. Kalau kita sudah bisa mempertahankan itu, berarti secara otomatis kinerja kita semakin bagus, produktivitas semakin tinggi, sehingga keuntungan daripada perusahaan, kontribusi kita kepada perusahaan menjadi lebih baik dan lebih bagus seperti itu. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu rajin atau bahasa Jepangnya shitsuke. Shitsuke ya, ingat shitsuke bukan Sasuke. Kalau Sasuke itu temannya Naruto yang berambut merah. Oke. Apa yang dimaksud dengan shitsuke atau rajin atau prinsip 5R yang kelima, yaitu jadikanlah sebagai suatu kebiasaan. Apa yang harus kita menjadikan suatu kebiasaan? Yaitu yang pertama tadi ringkas, kita harus bekerja rapi, kita harus bekerja resik, kita harus merawat dan rajin. Sehingga kebiasaan keempat prinsip daripada 5R tadi bisa dilaksanakan sehingga menghasilkan output yang bagus untuk perusahaan maupun untuk diri kita sendiri. Oke, baik sahabat muda. Itu tadi 5 prinsip daripada
budaya 5R. Selanjutnya yaitu saya ingin menyampaikan yaitu manfaat daripada penerapan daripada budaya 5R. Apa sih manfaat yang akan didapat jika kita menerapkan 5R? Seperti itu ya, sahabat muda. Oke. Yang pertama yaitu penyampaian dokumen dengan cepat dan tepat. Apabila ruang kita sudah menerapkan 5 prinsip 5R, secara otomatis pekerjaan kita menjadi ringan, ya. Waktu luang kita menjadi banyak, sehingga kita produktivitas kita menjadi lebih bagus, termasuk di dalam penyampaian laporan. Oke. Yang kedua yaitu kualitas. Yang dimaksud kualitas yaitu pekerjaan kita menjadi lebih baik sebelum kita memperlakukan atau melakukan budaya 5R. Jadi setelah kita melaksanakan pekerjaan dengan budaya 5R, kualitas pekerjaan kita menjadi lebih bagus, sehingga ini output yang kita berikan ke perusahaan menjadi lebih baik. Seperti itu. Kalau output kita memberikan perusahaan lebih baik, berarti bonus tahunan, bonus triwulan, atau gaji kita semakin cepat naik. Begitu ya, sahabat muda? Pasti yang diinginkan masalah gaji seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya yang keempat, ketika kita sudah menerapkan prinsip 5R, yang didapat yaitu efisien. Yang dimaksud efisien yaitu kita membantu perusahaan di dalam mengurangi kos atau mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan untuk sebuah kegiatan atau untuk sebuah proyek perusahaan. Nah, secara tidak langsung, ketika prinsip 5R sudah kita laksanakan dalam kerja sehari-hari, berarti kita membantu perusahaan. Keuntungan perusahaan atau profit perusahaan menjadi lebih tinggi, sehingga bonus triwulan, bonus tahunan juga kita terima menjadi lebih tinggi. Jadi perusahaan bisa berbagi keuntungan kepada karyawannya. Seperti itu, sahabat muda. Oke, selanjutnya yaitu target. Target pekerjaan kita, kalau kita sudah menerapkan prinsip daripada 5R ini, target kita akan tepat waktu atau sebelum deadline-nya kita sudah selesai dengan output atau laporan yang mudah dipahami dan laporan yang sangat akurat. Seperti itu. Baik, sahabat muda, praktisi K3, baik yang bekerja di swasta atau yang menjadi karyawan diri sendiri, prinsip 5R wajib untuk diterapkan. Oke, baik. Pesan saya kali ini yaitu semakin Anda tidak menyukai arahan dari ahli K3 atau safety officer seperti saya minta semakin Anda harus melakukannya. Kenapa? Karena itu yang akan mengantarkan Anda pada keselamatan kerja dan produktivitas yang tinggi dan memuaskan. Oke? Salam sukses dari saya, Suko Widodo, ahli K3. Selamat pagi, siang, dan malam.